Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya kalau sudah siap. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Mari kita fokus beribadah kepadanya, menikmati pujian dan penyembahan. Terlebih lagi firman Tuhan yang sekali lagi untuk dapat membawa setiap kita mengalami kesegaran di dalam Tuhan. Ambil waktumu secara pribadi, kita bersaat teduh. Dengarkanlah panggilan Tuhan di dalam ibadah kita yang membawa setiap kita, memanggil setiap kita untuk beribadah kepadanya dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah teman-teman. Oke, shalom teman-teman. Tata bangkit berdiri. Mungkin boleh kasih punch toast ke temannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Boleh cross loh cewek cowok. Oke, hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap kita boleh membawa hati kita hari ini kita fokus tertuju kepada Tuhan dan kita mau memuji menyembah Dia karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tinggi namamu dipuji. Biarlah di dalam Tuhan kita menaruh iman percaya kita kepada Dia. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu.
dalam doa. Sungguh Engkaulah Raja keagungan, Engkau yang layak dipuji, Engkaulah yang layak ditinggikan. Biarlah Tuhan setiap kami, Tuhan pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami di hadapan. Sekalipun kami punya banyak pergumulan Tuhan dalam keseharian kami, tapi Tuhan di waktu ini kami mau meletakkannya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menanggalkan semuanya dulu Tuhan, kami mau fokus, kami mau tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan satu kesegaran yang baru Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama datang di hadirat-Mu, menyembah Engkau, membawa hidup kami, membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau boleh bekerja dengan bebas di dalam hati kami, bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, satu demi satu. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah Bapa pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menjumpai setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami. Dan biarlah ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu boleh menjadi satu kebenaran yang memerdekakan setiap kami, yang mengubah paradigma kami, mengubah hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini setiap kami Bapa, kami rindu Tuhan lebih dalam lagi menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk teman-teman. Kita sama-sama membaca nas pendahuluan yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 4 sampai 8, ayat 6 sampai 8, lalu disambung ayat ke-16 sampai dengan ke-18. Oke. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Lalu kita loncat ke ayat 16 sampai dengan ayat ke-18. Yang udah dapat boleh katakan yeay. Wah, belum ada yang dapat nih. Yang udah dapat katakan yeay. Oke, lumayan. Oke, siap. Untuk ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Lalu ayat yang 7, teman-teman dengan para singer akan membacakannya. Kita bergantian ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang menentang aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ada ingat nggak tema minggu lalu apa? Apa? Kenceng kan? Sola? Sola Gracia. Oke, artinya segala kemuliaan semua hanya karena anugerah Tuhan. Siapa yang percaya kalau hidup kita cuma anugerah Tuhan? Oke, saya harap gak cuma angkat tangan ya, tapi kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita ini cuma anugerah Tuhan loh, kita boleh ada saat ini. Kita masih kita bisa ke gereja, kita beroleh keselamatan, itu cuma anugerahnya Tuhan yang diberikan buat setiap kita. Biarlah setiap kita gak cuma menerima anugerah, terus udah hidup seenaknya, tapi biarlah hidup kita boleh berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita sungguh-sungguh mengikut Dia. Kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada
hidup kami sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Satu penyembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan, tidak sekedar menjalani hidup kami, tapi bawa kami Tuhan, untuk kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi hamba yang setia sampai akhir, hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, katakan dengan segenap hatimu, itulah kesukaan hati. Biar ini menjadi kesukaan hati kami Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, lagu ini menggugah kami betapa kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, untuk dapat mengikut Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, seringkali kehidupan kami jauh dari Tuhan. Kami bukan menjadi sebagai pengikut Tuhan, tapi kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan keinginan kami, bukan keinginan Tuhan. Padahal hidup kami ini sudah banyak sekali anugerah yang berikan. Anugerah Tuhan yang sangat begitu banyak dalam kehidupan kami. Namun itu tidak cukup membuat kami untuk tetap mensyukuri kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama bagaimana hidup kami pun bukan untuk diri kami, tapi hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua percaya katakan? Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Sorry teman-teman, saya kurang fit nih, jadi makanya saya harus pakai masker dan saya harus bawa minum untuk supaya saya memastikan supaya saya bisa tetap ngomong dengan jelas dengan kalian ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini tema kita adalah Soli Deo Gloria. Oke, Soli Deo Gloria ini adalah rangkaian terakhir dari Sola
yang diberikan oleh seorang tokoh reformator. Kita sudah dari kemarin, dari minggu pertama ya, sampai minggu terakhir ini kita tahu siapa pencetusnya? Siapa namanya? Martin Luther. Saudara, itu adalah kisah yang memang menjadi sejarah terbesar bagi gereja Protestan yang kita sebut sebagai gereja-gereja Injili masa kini. Saya harus mengingatkan kita bahwa setiap sola ini adalah sebuah keyakinan, sebuah keputusan yang memang ini dibuat berdasarkan apa yang para tokoh reformator itu sendiri alami, saudara. Mereka mengalami melalui kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Makanya sola itu artinya hanya. Jadi kalau disebut sola scriptura, berarti hanya apa? Firman Tuhan, hanya kebenaran Alkitab. Hanya kebenaran Alkitab yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Solus Christus, hanya kepada Kristus. Artinya adalah ketika kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus, maka itu adalah satu-satunya iman yang kita sungguh-sungguh pegang dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita kemarin membahas sola fide. Sola fide itu adalah kepada iman. Artinya ketika Kristus dan iman itu ada, Kristus dan iman itu berkesinambungan, Kristus dan firman itu menjadi satu bagian, itu sesungguhnya memang menjelaskan bagaimana firman itu adalah Tuhan itu sendiri, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, sola fide dan solus Christus itu memang tidak terpisahkan. Dan minggu kemarin terakhir kita membahas mengenai sola gratia. Sola gratia itu adalah bagaimana sesungguhnya semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, semua yang Tuhan bagikan, dan semua yang Tuhan telah titipkan masing-masing dalam setiap kehidupan kita, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan yang terakhir ini teman-teman sekalian, jadi kita udah belajar berapa? 5 sola. Yang terakhir ini adalah soli deo gloria, teman-teman sekalian. Artinya hanya Allah yang dimuliakan, atau pujian hanya bagi Allah itu sendiri. Saudara, soli deo gloria dan sola gratia itu tidak bisa terpisahkan. Sama seperti solus Christus dan sola fide, teman-teman. Kenapa? Ketika kita diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, itu juga tidak terpisah dari kerangka anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Makanya setiap kita ya, yel-yel atau setiap kita mau pelayanan, biasa kita sebutnya apa? Soli deo gloria, berikan semuanya kemuliaan bagi Tuhan. Tapi pernah orang pelesetin, teman-teman, soli deo gloria itu. Jadi apa? Ada enggak plesetannya apa? Deo digantiin apa? Plesetannya itu adalah soli ego gloria, teman-teman sekalian. Ego artinya apa? Diri kita sendiri. Saudara, saya pernah dengarkan itu waktu pada saat saya melayani di suatu gereja di Jakarta ini, teman-teman sekalian. Karena dia sengaja dispelesetin kayak gitu. No, bukan soli deo gloria, tapi soli ego gloria katanya. Soli ego gloria artinya kemuliaan bukan kepada Allah, tapi kemuliaan pada diri kita sendiri. Saudara, ini familiar bukan dengan kehidupan kita? Bukankah kita sebagai umat Kristen seringkali kita mengutamakan diri kita ya? Bukan mengutamakan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Ya memang sih, tanpa kita mengagung-agungkan Tuhan, tanpa kita harus membesar-besarkan siapa itu Tuhan, dia memang sudah mulia. Karakteristik Allah itu memang sudah mulia dan juga agung. Tapi sesungguhnya hidup manusia dengan Allah itu tidak ada keterpisahan, teman-teman. Allah yang agung itu akan terwujud nyatakan, dikenal oleh banyak orang ketika kita juga menghidupi karakteristik Sang Allah itu sendiri, yaitu Ia yang penuh kasih. Tapi masalahnya kehidupan kita sebagai umat percaya, tidak jarang teman-teman sekalian, problem kita
Bahkan termasuk kita, para anak kaum muda, anak-anak remaja, kita masih mementingkan diri sendiri. Kita masih ego gloria gitu. Kemuliaan dan puji-pujian itu hanya bukan bagi Allah, tapi bagi diri kita sendiri. Saudara, ini adalah problem. Problem yang muncul ketika kita ingin mendalami tentang soli Deo Gloria ini sendiri. Apakah sesungguhnya kita memang sudah melepaskan diri kita, melepaskan kuk yang menempel di dalam kehidupan kita? Yang kita, kata lagu tadi gimana? Ku semakin berkurang, apa? Yesus semakin bertambah. Itu adalah kunci dari soli Deo Gloria. Itu adalah kunci dari ketika kita mengatakan, aku mau ikut Tuhan. Tapi kita nggak mau semakin berkurang. Ketika kita mengatakan kita semakin berkurang, artinya kehidupan kita bukan untuk diri kita lagi. Ketika kita mengatakan aku semakin berkurang, itu berarti hidup kita memang seutuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Banyak cara engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, nggak harus pelayanan. Nggak harus di depan mimbar ini. Mungkin kau akan menyerahkan hidupmu di luar sana. Dengan karya yang kau punya, dengan talenta yang kau punya, dengan kemampuan yang kau punya. Tapi prinsipnya kita harus tangkap. Ku semakin berkurang dan Kristus semakin bertambah. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita sendiri, saudara. Saya mencatat setidaknya ada 3 problem yang ini secara umum memang menjadi kendala kita ketika kita memahami soli Deo Gloria itu sendiri. Yang pertama problem kita itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu menyebabkan manusia kehilangan keharmonisan. Kehilangan relasi. Kehilangan kebahagiaan dan pancaran kemuliaan Allah. Ini problem terbesar, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat ketika Tuhan menciptakan dunia ini, di penciptaan, Tuhan menciptakannya segalanya mulia adanya. Namun dosa merusak segalanya. Dosa merusak keharmonisan antara manusia dengan Allah. Dosa merusak semua relasi yang diciptakan Allah kepada manusia untuk mereka mengalami harmonisan, mengalami cinta kasih. Dosa merusak kebahagiaan yang sesungguhnya Allah nyatakan kepada setiap umat percaya. Sehingga kehidupan umat percaya semakin hari semakin bersungut-sungut, bukan berbahagia. Akibat apa? Akibat dosa. Kejatuhan manusia kepada dosa itu merusak segalanya. Bahkan kita tidak dapat memancarkan kembali kemuliaan Allah itu sendiri. Ini problem, teman-teman. Bukan problem orang tua doang. Dari kecil kita ditanamkan untuk supaya kita ikut sekolah minggu kan. Supaya apa? Supaya hidup kita itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita itu memang terfokus kepada Tuhan. Sehingga hidup kita memang tertuju kepada Tuhan. Dan kita harus sadari teman-teman, ini problem terbesar. Jangan salah ya. Makanya kita hati-hati tuh, jangan sampai kabur ke gereja, dari gereja teman-teman. Ini udah tahu kita manusia rusak gitu, manusia yang berdosa, tapi kita malah lari daripada Tuhan. Kita malah tidak datang kepada Tuhan. Saya sedih melihat orang-orang yang seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara itu bukan, sekali lagi saya mau katakan, kau datang ke Tuhan pun memang Tuhan sudah mulia. Tapi sesungguhnya ketika Tuhan memang sudah mulia itu pun, masakah kita tidak bisa hadir kepada Tuhan untuk meresponi apa yang Tuhan anugerahkan kepada kehidupan kita? Jangan ketika lagi ada masalah baru datang kepada Tuhan. Udah selesai masa lalu. Justru di tengah masalah hidup kita itu adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa masalah kita kepada Tuhan dan kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Bukan lari dari Tuhan. Kejatuhan manusia aja kita tidak dapat untuk kembali memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita dapat menyelesaikan kehidupan kita kalau kita aja sesungguhnya memang kita rapuh, kita berdosa.
Maka mari kita belajar teman-teman sekalian. Kita sadari bahwa hidup kita sadar seutuh-utuhnya. Bahwa keharmonisan, relasi, kebahagiaan itu sesungguhnya telah hilang karena akibat dosa kita. Selain itu teman-teman, persoalan terbesar manusia adalah mengembalikan pancaran atau sinaran karakteristik Allah itu sendiri. Udah hilang tuh. Bagaimana kita dapat mengembalikan pancaran dan sinaran karakteristik Allah sendiri dalam kehidupan manusia? Susah bukan? Bagaimana cara mengembalikannya? Bahkan Martin Luther sendiri waktu pas saya khotbah tentang sola fide, tidak ada satupun cara manusia dapat kembali dalam kehidupannya yang benar-benar 100% bersih, 100% disucikan kembali, atau kita sebut dengan surat penebusan dosa. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Hanya karena iman. Hanya karena Allah itu sendiri yang menganugerahkan. Memang ini semuanya berkaitan teman-teman. Kalau kita memahami seutuhnya teman-teman ya, 5 sola reformasi ini, saya rasa iman kita semakin kuat teman-teman. Karena inilah fondasinya orang Kristen. Inilah fondasinya orang Kristen. Jangan baca Alkitab doang kalau kau tidak ngerti soal Skriptura itu apa fungsinya. Jangan cuma memberikan semangat, motivasi kepada teman-temanmu sendiri. Guys, kita bisa. You aja gak percaya. Tidak beriman kepada Tuhan dalam dirimu sendiri. Tapi kau mengatakan, kita bisa. Teman-teman sekalian, memahami persoalan terbesar manusia untuk mengembalikan pancaran dan sinaran karakteristik Allah itu adalah bukan karena kemampuan dan usaha manusia. Tapi kita harus menyadari tuh teman-teman, ketika itu bukan upaya yang kita lakukan, hanya karena anugerah Tuhan. Maka kita dengan sikap rendah hati untuk dapat memohon kepada Allah. Saudara, ini susah. Hamba Tuhan juga masih bergumul dalam hal seperti demikian. Banyak hamba Tuhan juga jatuh loh. Karena dia tidak dapat mengembalikan sinaran dan memancarkan kembali karakteristik Allah dalam kehidupannya. Banyak yang jatuh. Dan itu adalah godaan bagi semua orang, termasuk saya. Saya pun juga rentan di dalam hal godaan seperti demikian. Kita semua di tempat ini, mari kita dengan segenap hati kita, dengan kerendahan hati kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat benar sungguh-sungguh merasakan kembali hidup yang Tuhan pakai dalam diri kita. Mau kan dipakai Tuhan? Mau nggak dipakai Tuhan? Ada yang tidak mau dipakai Tuhan? Atau semuanya mau dipakai Tuhan? Ya. Semua pasti ingin dipakai Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati, datanglah kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita memohon kepada Tuhan. Problem yang ketiga itu adalah kejatuhan manusia terhadap dosa, itu adalah persoalan serius tadi yang saya bilang ya. Karena kita kehilangan kemuliaan Allah dan kita hanya menunjukkan kerusakan manusia. Sesungguhnya bukan karena kerusakan fisik doang teman-teman, tapi jiwa gitu. Problem yang terjadi itu jiwa kita. Diri kita, hati kita itu rusak. Ini adalah problem yang memang sulit sekali dialami oleh banyak orang. Banyak orang tersakiti dengan orang-orang yang di sekitarnya. Banyak orang-orang yang tersakiti karena dia tidak dapat menjadi apa yang ia inginkan. Banyak orang yang tersakiti karena hatinya memang benar-benar begitu terluka oleh apa yang telah dia hadapi. Teman-teman, ini adalah hal yang sulit bagi setiap kita. Karena apa? Karena kejatuhan manusia terhadap dosa itu adalah
bagaimana kehilangan kita manusia kehilangan kemuliaan Allah itu dengan kita meresponi diri kita yang tidak menghargai diri kita sendiri. Kita sering kali tidak menghargai diri kita sendiri. Kita tidak mensyukuri diri kita sendiri. Kita masih sering membanding-bandingkan hidup kita. Kita sering kali masih hidupnya untuk mikirin orang lain, bukan mikirin diri sendiri. Kita masih sering kali menjalani dan menghidupi kehidupan kita bukan seperti yang memang menjadi apa yang Allah inginkan. Tapi keinginan yang kita inginkan adalah bagaimana kita memuaskan diri kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, untuk dapat melewati fase dan problem ini, sekali lagi itu adalah upaya yang tidak gampang yang manusia harus lakukan. Kita harus banyak mengorbankan banyak hal teman-teman. Semakin mau mengikut Tuhan itu semakin banyak meninggalkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalian tahu kan kalau kita mau mempersiapkan setiap studi yang baru, mempersiapkan diri untuk kita dibentuk kembali di dalam sekolah-sekolah kita. Pasti semakin hari kalian semakin dewasa bukan? Gue kayaknya nggak boleh lagi nih, terlambat. Karena udah kelas 9, masa jadi kakak kelas nggak jadi teladan. Aku di gereja nggak mau lagi terlambat. Masa aku udah gede segede gini, disiplin waktu aja nggak bisa. Aku nggak mau main-main lagi lah saat khotbah. Masa udah segede gini nggak bisa mendengar firman Tuhan. Saudara, itu hal kecil ketika kita datang ke rumah Tuhan. Tapi ketika engkau disiplin dalam hal kecil seperti itu, sesungguhnya kau sudah meresponi imanmu, meresponi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu, meresponi atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Terlebih lagi teman-teman, waktu engkau telah meresponinya, engkau melakukannya, dan engkau membagikannya kepada setiap orang. Gak harus lu bawa traktat sih, mau percaya Injil, enggak harus gitu. Bagikanlah dirimu, hidupmu seutuhnya dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ketika kau diajarkan untuk mengasihi, maka apa yang kau lakukan? Mengasihi. Ketika kau diajarkan untuk saling mendoakan, maka apa yang kau lakukan? Saling mendoakan. Ketika engkau diajar untuk saling peduli, maka apa yang kau harus lakukan? Peduli kepada teman-temanmu. Peduli dengan kiri kananmu. Coba tanya kiri kanannya, baik-baik aja nggak hari ini? Aku sedang tidak baik-baik saja. Coba tanya kiri kanannya, tahu nggak baik-baik aja nggak hari ini? Saudara, memancarkan kemuliaan Tuhan itu tidak harus hal yang spektakuler teman-teman sekalian. Ya? Jangan yang spektakuler lah. Hal sederhana dalam hidupmu saja. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata ketika itu keluar dari dirimu sendiri. Tanpa kau buat-buat. Tanpa kau aku harus gimana ya caranya? Aku harus bikin lakukan apa ya? Gitu, supaya aku terlihat memancarkan kemuliaan Tuhan. Enggak usah kayak begitu teman-teman. Enggak perlu. Dengan kau memutuskan dirimu untuk sebagai asyar ketika kau mengisi Google Form pelayanan itu, yang orang pun tidak tahu siapa yang mengisi di sana, itu adalah responmu atas kemuliaan Tuhan. Ya enggak? Itu atas responmu. Yang enggak perlu yang orang tahu. Yang enggak perlu orang harus, dia mau ngapain sih jadi ini? Tapi hal sederhana dalam kehidupan kita.
Bahkan mungkin banyak orang yang melakukan lompatan-lompatan besar dalam hidupnya. Jadi hamba Tuhan, meresponi panggilan hidupnya. Itu lompatan besar teman-teman. Ketika dia memang telah memahami betul bagaimana hidupnya sesungguhnya, meresponi akan kasih karunia Tuhan, meresponi atas kebesaran Tuhan, meresponi atas kemuliaan Tuhan. Dia tidak mau dipakai untuk hal-hal duniawi, tapi dia mau dipakai bagi rencana kerajaan Allah, yaitu menjadi dan menyerahkan dirinya melayani sebagai hamba Tuhan. Saudara, meresponi dalam panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus sadari teman-teman, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu juga tertulis di dalam satu kitab yang akan kita baca bersama-sama hari ini. Di dalam Roma 11 ayat 36. Boleh kita buka masing-masing. Roma 11 ayat ke-36. Ayat ini adalah dasar ketika kita memahami soli Deo Gloria. Hanya Allah yang dimuliakan dan pujian bagi Allah itu sendiri. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman sekalian, inilah esensi dari soli Deo Gloria. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya apa? Memang Allah sendiri yang menciptakan, memang Allah sendiri yang menetapkan, memang Allah sendiri yang mendesain kita, dan memang Allah sendiri yang mengupayakan dan membentuk rupa kita sebagai satu gambaran, yaitu kepada Allah itu sendiri. Dari Dia. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu sendiri, mengalami keterpisahan dengan Allah, dari Allah itu sendiri melalui siapa? Yesus Kristus, kita mengalami satu momen kembali, yaitu ikatan persekutuan dengan Allah. Saudara, itu kembali lagi dari Dia. Ini pesan serius yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Ketika bagaimana mereka di dalam setiap kehidupan bisnis mereka, perdagangan mereka, perekonomian mereka, bahkan pengajaran-pengajaran filsafat Romawi yang Rasul Paulus tahu, orang-orang Roma di sana, dia mengatakan sebab segala sesuatu itu adalah dari Dia. Jadi kalian itu punya pakaian yang seperti kalian pakai saat ini, gadget yang kalian punya sampai saat ini, uang yang kalian pegang sampai saat ini, bahkan talenta yang kalian punya sampai saat ini, itu semuanya dari Dia. That's it, udah. Dan kalau itu sudah dari Dia, maka itu kita berikan kepadanya, kepada Dia. Dari Dia dan oleh Dia, itu menunjukkan apa? Allah sendiri yang memang semuanya merancang dalam kehidupan kita. Allah itu merancang sesuatu yang khusus buat Jove. Apa sih saya nggak dapat? Memang pasti kamu akan bertanya seperti itu. Apa? Rancangan apa yang khusus? Saudara, menemukan rancangan khusus dari Allah itu sendiri tidaklah mudah. Tidak instan kayak lu bikin Indomie. Sekali goreng, beberapa menit, lu makan juga cepet. Enggak instan teman-teman. Tapi ketika kita memahami benar-benar apa itu talenta yang Tuhan berikan, itu adalah suatu kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan itu menetapkan satu talenta-talenta khusus bagimu. Karena dari Dia. Tidak mungkin Tuhan menciptakanmu apa adanya atau lu diciptakan dalam kondisi yang sebenarnya Tuhan anggap itu sesuatu yang tidak layak. Enggak ada. Dalam ketidaklayakan kita pun sebenarnya Tuhan melayakkan kita.
Amin. Dalam ketidaklayakan kita sebagai manusia berdosa, Tuhan melayakkan kita. Saudara, itu benar-benar suatu pengakuan yang luar biasa. Kadang kalau saya merenungkan ayat kayak begini ya teman-teman, kayak bingung sendiri gitu. Aduh, hidup gue masih kayak gini-gini aja. Banyak orang terberkati gak sih? Apa saya itu udah jadi berkat gak sih bagi banyak orang? Apakah apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya itu memang sudah saya pakai sungguh-sungguh untuk Tuhan? Saudara yang tahu kita. Bahkan Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengatakan hal itu. Kau sudah banyak melakukan hal untuk Tuhan. Mari kita meresponi atas kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dengan kita sungguh-sungguh menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu semuanya dari Dia. Dan oleh Dia, oleh karenanya kita dapat datang ke tempat ini, benar nggak? Oleh karena Dia, kita bisa melewati seminggu ini, ya enggak? Oleh karena Dia, kita bisa menjalani kehidupan ini walaupun dengan sakit, dengan suka dan duka, tapi ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami waktu praktik liturgi teman-teman, dalam satu kelas ibadah, dosen saya itu bilang kayak begini, ibadah yang benar-benar ingin memuliakan dan memancarkan karakteristik Allah itu adalah ibadah yang berdasarkan dari firman Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mendesain ibadah itu bukan hanya struktur yang menunjukkan itu adalah dari Allah, kemudian manusia merespon. Itu memang adalah satu bagian. Tapi bagian lain adalah bagaimana sesungguhnya energi dan suasana ibadah itu sendiri memang diciptakan untuk kita, bukan hanya pemimpin yang meng-guide jemaat supaya mereka menyembah Tuhan, tapi memang adalah semuanya itu bersama-sama menyembah Tuhan. Gimana yang ngomongnya? Bukan hanya yuk nyanyi yuk biar kita nyembah Tuhan. Enggak gitu teman-teman. Tapi kami diajarin supaya waktu ini pemimpin ngajak nyanyi, energi dan semangatnya pemimpin ini sama dengan ini. Sama dengan jemaat. Dan kami diajarkan untuk lakukan hal itu. Saya bingung teman-teman. Gimana caranya? Gimana cara melakukan hal itu? Satu, belum tentu semua orang tahu lagunya. Yang kedua, belum tentu juga mereka nyambung sama kita yang di depan dengan yang jemaat. Akhirnya kami memakai satu momen teman-teman sekalian. Di dalam ibadah itu kami pakai satu momen, yaitu momen pengakuan dosa. Waktu kami pakai momen pengakuan dosa, semua orang berlutut sujud. Semua orang datang secara pribadi kepada Tuhan. Datang dalam momen pengakuan dosa itu sendiri. Saudara, kami cuma diiringi satu piano yang memang mengiringi momen pengakuan dosa itu. Dari semua kalangan, bahkan termasuk pemimpin pujian dan jemaat, itu mengalami satu momen haru dan menyedihkan dalam dirinya. Sampai ada yang menangis dengan histeris teman-teman. Dalam momen pengakuan dosa itu.
Padahal itu praktik loh. Praktik ibadah. Yang sebenarnya itu sebenarnya bisa you lakukan serius, bisa juga cuman menjadi contoh ya. Tapi itu kita lakukan secara serius. Dan ketika mereka semua, termasuk saya ada di sana dan rekan-rekan lain, kami lakukan hal itu. Saudara, energi momen pengakuan dosa itu kayak bukan karena pemimpin pujian itu sendiri. Tapi memang kita adalah manusia berdosa yang sama. Dan ketika kami sebagai manusia yang berdosa yang sama datang kepada Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan ini bukan sebagai kehidupan yang untuk memuliakan diri sendiri. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi kami sebagai para hamba Tuhan yang sedang dibentuk di seminari, tugas kami adalah menyatakan dan memuliakan nama Tuhan. Makanya di akhir dari pengakuan dosa itu, kami menyanyikan doksologi, teman-teman. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara, nyanyian ini jadi suatu respon kami ketika kami mendapatkan anugerah Tuhan. Bahwa hidup kami terus memuji Tuhan. Hidup kami sebagai para hamba Tuhan terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Pohon selamat sumber berkat. Artinya pohon yang begitu besar, yang menjadi sumber buahnya yang begitu banyak itu menjadi sumber bagi setiap kehidupan kami. Untuk kami menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Ketika orang menikmati buahnya itu, orang bisa kembali nggak? Bisa, karena apa? Itu buah yang Allah berikan melalui kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Dan itu kami diajarkan terus menerus, supaya kami bisa lakukan demikian. Saudara, doksologi itu bukan hanya soal penutup, teman-teman. Tapi itu adalah respon komitmen kita. Ketika kita melihat kembali kemuliaan Tuhan itu nyata, itu sesungguhnya kita telah meresponi akan kasih karunia Tuhan. Hidup kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya tekankan sekali lagi, teman-teman. Memancarkan kemuliaan Tuhan itu bukan perkara kita melakukan dan mengerjakan sesuatu hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Bagus kalau kau bisa memutuskan hidupmu secara spektakuler atau lompatan tertinggi dalam hidupmu. Bagus. Tapi mulailah dari hal yang sederhana. Maukah engkau melakukan dengan hal yang sederhana? Maukah engkau lakukan itu? Mulailah lakukan dengan hal yang sederhana untuk memuliakan Tuhan. Karena itulah kunci dari reformasi Injili. Menjalani kehidupan kita berdasarkan firman dan mengimani kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai satu-satunya penolong kita. Dan menyadari kita tidak dapat melakukannya tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena kita hanya memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarkan kami untuk memancarkan sinaran karakteristik Allah di dalam kemanusiaan kami yang terbatas ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami tetap dan terus melakukan dosa. Tapi biarlah kiranya Tuhan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, mampukan kami menjadikan hidup kami sebagai alat di tangan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan, mungkin kami saat ini memutuskan hidup kami untuk berkomitmen dalam pelayanan. Mungkin kami saat ini memutuskan hidup kami untuk berkomitmen di dalam setiap kehidupan kami untuk berbagi kebaikan bagi banyak orang. Mungkin kami berkomitmen sampai saat ini
untuk kami dapat menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang mengasihi kami, dan saling mendoakan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kiranya komitmen hidup kami ini adalah respon terhadap kemuliaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalaupun saat ini kami tidak memiliki komitmen apapun dalam kehidupan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak muda, biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan terang Kristus itu sendiri dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat melakukan semuanya itu tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan kami rindu anugerah dan pertolongan daripadamu senantiasa melingkupi hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tapi kiranya firman Tuhan tetap terus mengalir dalam setiap kehidupan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, sampai ketemu dengan Tuhan suatu saat nanti. Terima kasih baik Bapa di sorga. Demi nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih buat Pastor Efraim buat firman-Nya. Teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri, yuk kita sama-sama mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita sama-sama akan memberikan persembahan. Ada yang belum ambil amplopnya? Ya, di depan mungkin Brian bisa bantu. Kalau untuk yang belum ada amplopnya, sambil kita persiapkan persembahan kita, ada satu lagu mungkin baru ya lagunya. Tapi lagu ini bicara tentang pilihanku. Apa sih yang jadi pilihan kita? Kalau hari ini kita dengar bahwa hidup kita itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk kepada Tuhan juga, segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan? Yaitu lewat setiap pilihan kita. Biarlah dengan lagu ini kita ambil satu keputusan sama-sama untuk kita memberikan hidup kita buat Tuhan dan kita say no lagi terhadap dosa dan kita hidup bagi Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita dan Dia turun ke dunia ini untuk menebus kita dari segala dosa. Kau Tuhan yang mulia, Kau turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Biar kita sama-sama menjadi pribadi mensyukuri anugerah Tuhan dengan hidup bagi Dia. Katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, Kau turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Ini janji Tuhan. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari dengan iman katakan, ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biarlah setiap kami Tuhan memilih kebenaran-Mu di dalam hidup setiap kami. Mari sama-sama kita berdoa. Biarlah Tuhan setiap kami memilih kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menanggalkan setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu dan hidup bagi Engkau. Sehingga setiap kehidupan kami sungguh bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami ada semua dari Engkau, oleh Engkau. Dan hanya kepadamu Tuhan hidup kami mau kami persembahkan. Saat ini Tuhan ketika kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan Kau yang mau pakai persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi satu simbol di mana kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami minta Tuhan biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati setiap kami. Mengubahkan kami hari demi hari. Untuk kami semakin mengasihi Engkau. Dan kami semakin membenci dosa. Kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Anak-anak-Mu yang memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kami berada. Ini setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikut, silakan duduk. Berikutnya ada announcement, silakan Brian. Shalom semuanya. Hari ini ada momen yang cukup langka. Tahu nggak siapa saya? Hari ini cowoknya jauh lebih banyak dari ceweknya. Jarang-jarang banget loh. Aku dari remaja udah dari tahun 2000 berapa tuh cewek itu pasti selalu paling banyak.
Baru kali ini kayaknya ngeliat cowok tuh, lebih banyak. Wih. Jangan mau kalah ya cowok-cowok. Nah karena cewek-cewek hari ini agak lebih sedikit, aku mau minta dong teman-teman, Claire, sebutin satu teman yang hari ini gak datang. Shelby, kamu nanti setelah ibadah bisa gak kontak dia, tanyain kenapa gak datang. Alvina, sebutin satu teman yang gak datang hari ini. Ayo. Oke, nanti setelah ibadah ini boleh ya langsung kontak Nadine. Oke, masuk ke wartanya aja. Selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Saya mau ingetin bahwa ibadah kita sudah dilakukan full onsite dan dilakukan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 10 pagi. Next. Next lagi. Special thanks kepada Lause Ephraim yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Next, masuk untuk warta minggu depan. Untuk Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Ibadah yang akan dilakukan adalah ibadah gabungan di KU3. Nah ibadah gabungan KU3 ini nanti ada ibadah yang di bawah, yang di lantai 2. Jadi remaja dan juga pra-remaja akan mengikuti ibadah gabungan di KU3 ya guys, jangan lupa. Jadi minggu depan nggak ada ibadah di ruang remaja ini. Next. Reminder that we have morning devotion, bahwa setiap harinya di grup WhatsApp Teens Remaja, Lause Tono, Lause Dian dan juga Lause Ephraim akan menyampaikan morning devotion. Jadi mari kita sama-sama memulai hari kita dengan bersaat teduh. Next, ini adalah sosial media kami, yaitu di Instagram ada @pinangsians dan di YouTube ada Teens GKI Pinangsia, dan juga di YouTube kami ada program remaja yaitu A Moment with God. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, boleh setelah ibadah ini langsung aja tonton di YouTube channel kami. Bagi teman-teman yang mungkin belum kesempatan untuk hadir atau ada halangan, boleh lihat tayangan ulangnya di YouTube kami juga. Untuk warta minggu ini sekian dan terima kasih. Oke, thank you Brian. Teman-teman, walaupun minggu depan gak ada ibadah di ruangan ini, tapi bukan berarti gak ada ibadah ya. Jadi tetap ikuti kebaktian di bawah, karena minggu depan itu adalah ibadah intergenerasi. Jadi dari generasi mama kalian, terus cici-cici, koko-koko, dan generasi kalian. Jadi ada beberapa teman-teman remaja juga yang akan pelayanan di bawah. Jadi teman-teman tetap datang minggu depan ya. Jadi bukan gak ada ibadah, tapi kita akan bergabung di bawah. Oke, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bawa segala pujian dan kemuliaan bagi Dia. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Teman-teman sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan? Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.